Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Tuhan kita. Amin. Selamat hari Minggu untuk kita sekalian. Firman Tuhan bagi kita pada minggu ini dari kitab Mazmur pasal 95 ayat 1 sampai dengan ayat 11. Demikian firman Tuhan. Hormatilah Tuhan dan taatilah Dia. Marilah kita bersorak-sorai untuk Tuhan. Bersorak-sorak bagi gunung batu keselamatan kita. Biarlah kita menghadap wajah-Nya dengan nyanyian syukur. Bersorak-sorak baginya dengan nyanyian mazmur. Sebab Tuhan adalah Allah yang besar dan Raja yang besar mengatasi segala Allah. Bagian-bagian bumi yang paling dalam ada di tangannya. Puncak gunung-gunung pun kepunyaannya. Kepunyaannya laut, Dialah yang menjadikannya. Dan darat, tangannya lah yang membentuknya. Masuklah, marilah kita sujud menyembah, berlutut di hadapan Tuhan yang menjadikan kita. Sebab Dialah Allah kita dan kitalah umat gembalaannya dan kawanan domba tuntunan tangannya. Pada hari ini sekiranya kamu mendengar suaranya, janganlah keraskan hatimu seperti di Meriba, seperti pada hari di masa di padang gurun, pada waktu nenek moyangmu mencobai aku, menguji aku, padahal mereka melihat perbuatanku. 40 tahun aku jemu kepada angkatan itu, maka kataku, mereka suatu bangsa yang sesat hati, dan mereka itu tidak mengenal jalanku. Sebab itu aku bersumpah dalam murkaku, mereka takkan masuk ke tempat perhentianku. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Kristus, di awal khotbah ini saya mau bertanya kepada kita dan kita menjawab saja dalam hati kita masing-masing. Dan itu adalah kebebasan kita. Apakah kita sejak datang ke gereja ini duduk diam dan berdoa, mempersiapkan hati dan ingin berpusat kepada Tuhan, menyanyi dan mendengarkan firman Tuhan? Atau kita langsung melihat orang-orang sembari mengkritik di dalam hati apa yang dipakai orang itu di dalam ibadah? Pakaiannya begitu, sepatunya begitu, atau apa yang sedang kita pikirkan dan melihat menilai orang lain? Atau kita langsung bercerita dengan teman sebangku kita dari awal acara hingga hampir selesai masih terus bercerita. Apa yang kita ceritakan? Mimpi kita kah tadi malam? Soal keluarga kita kah? Soal anak-anak kita kah? Soal pekerjaan kita kah? Apalagi kita sudah lama tak bertemu. Atau ada saja yang memegang gadgetnya dari awal hingga akhir, dibolak-balik hanya untuk mengintip status orang lain di media sosial. Dan pertanyaan itu adalah apa motivasi kita untuk datang beribadah kepada Tuhan? Masih relevankah firman Tuhan hari ini kepada kita? Seperti yang diungkapkan oleh pemazmur pada topik ini, menyembah Allah dengan sepenuh hati. Pemazmur mengajar kita untuk menyembah dan memuji Allah dengan sikap hati yang taat dan penuh hormat, tanpa memandang apa yang dipakai orang lain atau apa yang sedang aku pakai.
Pemahaman umat Israel beribadah kepada Allah di dalam bait Allah adalah untuk menyembah dan mengagungkan Allah karena perbuatan-perbuatan Tuhan yang luar biasa telah diberlakukan di dalam kehidupan pribadi. Kata menyembah syakah yakni adalah dengan sikap menundukkan diri di hadapan Allah, sama seperti seorang rakyat datang menyembah kepada sang raja. Dia akan merundukkan dirinya, bersujud, merangkak bahkan penuh dengan hormat. Itulah mengekspresikan sebuah kehormatan kepada sang raja, sebuah penghormatan kepada Allah. Kata syakah atau proskuneo juga menyembah sujud sebagai bukti yang diekspresikan dalam ketaatan. Dengan puji syukur, memuji segala perbuatan Tuhan. Apa yang akan kita lihat dalam perikop ini? Yang pertama, Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Kristus, pemazmur ingin mengajar kita bahwa Tuhan itu bukanlah Deus ex machina, Allah di luar mesin, Allah di luar ciptaannya, yang tidak dapat merasakan apa yang dirasakan yang diciptakannya itu, terutama manusia. Itu adalah pemahaman yang salah. Pemazmur menyatakan bagaimana keberadaan Allah secara umum. Allah Yahweh itu adalah Allah yang menyatakan dirinya dengan keberadaannya sebagai bukti bahwa Tuhan itu ada secara konkret. Tokoh Aristoteles, filsuf Yunani, mengembangkan pemahaman ini sebagai filsafat ontologi. Filsafat ini menyatakan bahwa keberadaan Allah itu dinyatakan melalui ciptaannya. Itulah keberadaannya, yakni melalui kekuasaannya melebihi dewa-dewi yang mengatasi segala Allah. Sebab dia adalah Allah yang maha besar dan raja yang mengatasi segala Allah. Keagungannya dinyatakan melalui bumi yang paling dalam ada di tangannya. Puncak gunung-gunung, laut, darat, semua itu kepunyaannya. Disinilah pemazmur ingin menyatakan kredo imannya, Allah yang monoteistis. Hanya satu-satunya Allah yang menciptakan langit dan bumi ini. Itulah yang layak dipuji, disembah. Bukan yang diciptakan itu yang harus disembah, yaitu dewa-dewi yang diukir oleh tangan manusia melalui patung-patung yang menyerupai Allah itu sendiri. Luar biasa, seorang penjelajah Amerika bernama Davy Crockett dalam bukunya His Life and Adventures menjumpai suatu pemandangan yang sangat menakjubkan, menyerukan pujian kepada Sang Pencipta. Sang penulis ini menggambarkan demikian. Tidak jauh dari padang rumput ada sehamparan padang, pepohonan begitu limpah, begitu indah, begitu cemerlang dengan berbungaan bunga-bunga di mana-mana. Itu sebabnya buku Ende kita sering sekali kita nyanyikan. Ode bata tunglongang doro aku. Ketakjuban, keheranan, mapain longang, sude natinopa nih debata, luar biasa. Sekecil apapun, sebesar apapun yang dari tidak ada menjadi ada. Creatio ex nihilo, dari yang tidak ada menjadi ada. Tak
Tak ada satu Allah pun di dunia ini yang dapat menciptakan seperti Allah Yahweh yang disembah oleh orang Israel dan juga iman dari kekristenan. Oh Tuhan, betapa indahnya alam yang telah Engkau ciptakan bagi manusia. Kenapa kita tidak ikut turut memuji, melihat kebesaran Tuhan? Itu sebabnya banyak program-program kategorial, ya, apakah itu dari seksi perempuan, dari AMA ataupun dari remaja Naposo, sering wisata rohani, ya. Itu apa artinya? Untuk melihat semua kebesaran Tuhan yang menciptakan langit dan bumi ini. Luar biasa. Ketika saya melayani di Barus, di situ ada banyak pantai, Pantai Kahona, ya, dan Pantai Kodetolu. Ada pantai yang lain lagi, Pantai Binasih. Ternyata tak kalah luar biasa jika kita pernah pergi ke Bali. Saya melihat pasir ini, pasir putih sama seperti di Bali. Luar biasa. Melihat begitu hamparan laut, seperti tak ada batasnya. Begitulah gelombang laut terus berganti-gantian menghempas kepada kaki kita di saat kita berdiri di situ. Luar biasa, ya. Maka ada banyak pencipta lagu menciptakan begitu luar biasanya keagungan Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang kekasih, alasan apa kita dapat memuji Tuhan? Mengapa orang memuji Tuhan? Salah satu alasan yang paling jelas ialah karena kemegahan, kemuliaan, kebesaran Allah kita yang menciptakan langit dan bumi ini. Kalau ada orang mengatakan Allah kami yang benar, Allah yang bagaimana itu? Ada banyak orang mengaku Allah itu kan satu, Allah itu ya semua orang menuju ke sorga. Pemahaman dalam agama-agama lain mengatakan bahwa Allah mereka itu terdiri dari zat. Dari zat. Saya nggak tahu zat cair itu atau zat padat. Tapi Yesus katakan Allah itu adalah roh. Pada waktu penciptaan, Kejadian 1 ayat 1, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Roh Allah melayang-layang di atas air. Mengatakan Allah itu adalah roh, dia adalah ruah. Dan dia menciptakan manusia ketika menghembuskan napasnya, rohnya kepada manusia itu. Sehingga manusia itu memiliki roh. Jangan seperti agama lain bahwa hewan pun memiliki roh. Itu ajaran sesat. Ketika anak-anak kita menonton film kartun, ada hewan yang mati, lalu kemudian rohnya terbang, punya sayap seperti malaikat, lalu ada lingkaran yang bercahaya di kepalanya. Itu ajaran sesat bahwa hewan tidak memiliki roh. Allah menciptakan melalui firman-Nya maka jadi. Tapi ketika dia menciptakan manusia, dia menghembuskan rohnya ke dalam manusia itu supaya manusia itu memiliki nyawa, memiliki roh. Itu sebabnya Yesus katakan, barang siapa menyembah Allah, sembahlah dalam roh dan kebenaran. Itu perjumpaan perempuan Samaria dengan Yesus di sumur Jakub. Bapak Ibu Saudara yang kekasih, pengalaman tentang perbuatan Allah yang perkasa, khususnya tindakan penyelamatan, penebusan. Disinilah kita sadar untuk memuji, memuliakan Tuhan. Kemurahannya, kasih karunia-Nya tak berkesudahan dalam kehidupan kita. Kita mencatat mungkin dalam ingatan kita apa saja karya keselamatan Tuhan yang sudah kita terima hingga hari ini. Walaupun kita masih dalam keadaan sakit berkepanjangan, mungkin menahun, ingatlah Tuhan masih memberikan anugerahnya kepada kita menikmati hari lepas hari. Amin. Tuhan masih memberikan kesempatan bagi kita untuk melihat anak cucu kita walaupun kita masih terus di kursi roda.
itu harus kita syukuri. Itulah yang disebut dengan Providentia Dei, Allah memelihara. Kata pemazmur bahwa Dialah Allah kita, umat gembalaannya dan kawanan domba tuntunannya. Tuhan itu adalah gembala yang baik. Pemazmur ingin menyatakan kepada kita bahwa Tuhan itu senantiasa terhubung kepada ciptaannya, ya, bukan seperti pemahaman filsafat atau agama-agama lain, Deus ex machina, Allah di luar ciptaannya, bahwa Dialah memelihara, menjaga, memberkati, menyediakan apa yang kita butuhkan. Itu sebabnya kita menyembah, memuji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Kristus, bagaimana kita menyembah Tuhan ini? Kata Yesus, dalam roh dan kebenaran. Saya mengingat tahun 2017 saya catat di dalam Alkitab saya, pada Minggu Rogate, perikop ini, perikop epistel kita, perjumpaan antara perempuan Samaria dengan Yesus. Kami menyembah Allah kami di Gunung Gerizim, tapi kamu orang Yahudi menyembah Allahmu di Yerusalem. Lalu apa kata Yesus? Kata Yesus, akan tiba waktunya ibu, bahwa tidak lagi menyembah Allah di gunung sana, Gunung Gerizim atau Yerusalem. Allah itu tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Dia tidak dibatasi oleh teritorial. Dia adalah roh dan kebenaran. Lalu contoh sangat sederhana bagaimana kita berdoa menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran. Satu ketika ada kesaksian seorang bapak, lalu dia pulang dari pekerjaannya yang sangat melelahkan. Sebentar makan bersama dengan keluarga, bersengkrama, lalu dia pergi ke kamar tidurnya untuk berdoa, tapi dalam posisi tidur. Dan dia berdoa, ternyata dia tertidur. Aminnya sampai besok pagi. Itu pun setelah alarmnya berbunyi. Amin Tuhan katanya. Doanya sudah dirampas oleh iblis, sudah dibawa kemana-mana. Karena apa? Dia tidak berdoa dalam roh dan kebenaran. Jangan-jangan kita pun sering sekali ada doa syafaat, kita mengantuk, gak tahu lagi aminnya di mana. Karena kecangan tangyang lipat kita rebek kaon. Modok-kodok kiba. Ikutilah kata demi kata, doa itu kita mendukung semuanya. Katakan amin di dalam hatimu untuk menentang iblis yang ingin mempengaruhi kita. Itu kata Yesus kepada para murid. Matius 26. Memang roh penurut, tetapi daging lemah. Sesaat saja kamu berdoa, kamu tidak sanggup. Lalu bagaimana kita sudah dibiasakan juga ya di HKBP ini, ekonomi ya, harus kusuk, semua diam, duduk, luar biasa. Itu karena kita sudah dilatih juga dari sekolah minggu kan. Sabar, 2 jam kita diam, bernyanyi, mendengarkan, berpusat ke depan. Itu luar biasa. Itu hudokon di pertanyaan. Luar biasa jemaat kita ini ya. Lingkungannya, sektornya jauh-jauh. Masih juga ikut pertanyaan, masih juga ikut marminggu, datang ke gereja beribadah.
Itu luar biasa itu. Itulah buah ketaatan kita kepada Allah. Itulah bukti kita merendahkan diri, memohon pertolongan Tuhan. Mereka datang orang Israel ke bait Allah untuk melihat wajah Allah. Pemahaman bait Allah, Allah hadir di tengah-tengah umatnya untuk apa? Menyinari mereka dengan wajahnya. Berarti itu adalah apa? Menerima berkat Tuhan. Itu yang pertama. Yang kedua, merendahkan diri di hadapan Tuhan, bersujud. Untuk apa? Untuk pengampunan dosa. Melalui apa? Korban sembelihan yang diserahkan kepada Allah melalui imam. Itulah penyembahan. Lalu kita tarik dalam diri kita. Bagaimana saya sudah menyembah Tuhan? Apakah hanya di gereja? Ketika diskusi sermon Parhalado, banyak orang sampai bulan April pun ada yang mengadakan bona tahun. Ya, bona tahun. Ditunggu jam 10, kok sedikit sekali ini yang datang. Bona tahun dibuat pertanyaan bona tahun. Yang datang gak ada. Udah jam 12 orang baru datang berduyun-duyun. Untuk apa? Hanya untuk makan, untuk mendapatkan door prize. Dimanapun kita bisa beribadah. Kenapa sudah secara khusus diadakan, toh juga nggak datang? Apakah itu bukan suatu hak kita? Ibadah itu bukan kewajiban, tapi adalah hak kita menyembah Tuhan, kesadaran kita, ketaatan kita. Bapak, Ibu, Saudara yang kekasih dalam Kristus. Buku Ende nomor 31 dikatakan, songon dia do pahayaku mandapoton debata untuk serep ni rohaku ido abitna tama uduk serep ido abitna tama hak udun. Mari kita refleksikan itu, bahwa ibadah kita pun ini bukan hanya secara formalitas saja, bukan hanya seremonial saja, tapi bagaimana hubungan kita kepada Allah. Allah memang yang dapat melihat hati kita. Maka kita harus dapat melihat yang sebenarnya. Allah itu hadir dimanapun. Pemazmur katakan Allah itu hadir. Dia omnipresent. Hadir dimanapun dia berada. Bahkan di hati kita yang sudah kita nyanyikan tadi. Di hati kita pun dia hadir. Bukan hanya di gereja ini. Bahkan mungkin tidak ada di gereja. Jika semua kita adalah berbuat dosa yang fatal bagi Tuhan. Tak berkenan di hadapan Tuhan. Sama firman Tuhan yang disampaikan pada Yeremia kepada umat Israel. Untuk apa korban sembelihanmu ini tapi hatimu jauh dari hadapanku. Hatimu, mulutmu menyanyi kepada Tuhan, tapi engkau melakukan penindasan, melakukan kekerasan. Apakah itu ibadah? Ibadah inilah kehidupan kita sehari-hari. Bagaimana interaksi kita kepada Tuhan, bagaimana interaksi kita kepada sesama kita. Yang kedua, pemazmur katakan Allah itu adalah Allah masa depan. God is the future. Allah maha besar, dia menyediakan masa depan bagi umat gembalaannya. Pemazmur memberikan dan meriwayat kembali sejarah nenek moyang mereka. Dikatakan dalam ayat 7b, pada hari ini sekiranya kamu mendengar suaranya, janganlah keraskan hatimu seperti di Meriba, seperti pada hari di Masa di padang gurun. Ketika umat Israel dibawa keluar dari Mesir, Exodus, mereka berjalan
dan tiba di Refidim, tempat yang tak memiliki air yang dapat diminum. Lalu umat itu gusar, bersungut-sungut, bertengkar dengan Musa dan hampir melempari Musa dengan batu. Pikir mereka, semua kami akan mati kehausan di padang gurun ini. Dan bertanya sama seperti orang ateis, adakah Tuhan di tengah-tengah kita atau tidak? Itulah sebabnya tempat itu dinamakan Massa, yang artinya menuntut bukti. Benarkah Tuhan itu ada? Lalu di Meriba, artinya Meriba adalah bertengkar. Luar biasa. Daud menyimpulkan situasi Massa dan Meriba ini sebagai kegagalan umat Israel dalam mendengarkan suara Tuhan. Mereka bebal hati sehingga tidak mampu melihat Tuhan dan keberadaannya. Allah itu ada dalam keberadaannya dan menunjukkan keberadaannya melalui kuasanya. Apakah mata mereka tidak melihat? Mereka sudah keluar menjalani Laut Merah itu. Hanya itu saja pun ngalongang sasitong ngaba, luar biasa mujizat nih Tuhan. Tetapi mereka tak dapat melihat. Mereka melihat secara jasmani tetapi matanya buta secara rohani. Keperkasaan Tuhan tak dapat mereka lihat, begitu agungnya. Mata hati mereka buta, telinga jasmani mereka pekak tuli, tak dapat mendengar suara Tuhan melalui Musa. Maka Tuhan menjuluki mereka itu umat yang tegar tengkuk. Mula bahasa Batak na aru tahe. Si jogel baut tadi. Ya do tahu ji amang inang karakter sifat ni halak Yahudi. Mula tahe tong 10 tamulai sian huruf J. Nakina jogal baut dia ti. Jugul. Ahmu saya sinonim ni jogal, sinonim na. Jojang, jorngak, jais. Ya, ada 10 itu ya. Jala odo karakter ni halak Israel ini. Sehingga Tuhan dengan murkanya bersumpah mereka tidak akan masuk ke dalam perhentiannya. Karena konteks ini adalah konteks tanah Kanaan. Maka orang-orang yang di padang gurun itu bermatian. Ribuan mereka mati. Tak sampai ke tanah Kanaan. Lalu bagaimana kita di zaman sekarang ini? Ada orang sudah disakiti, sudah ditindas, diperbudak, ya. Tapi dia masih suka diperbudak. Di pasal lain dalam Keluaran, lebih baik kami kembali ke Mesir. Musa, engkau membawa kami untuk mati di gurun ini. Mereka sudah disakiti, sudah diperbudak, sudah ditindas, masih kembali lagi. Tak bersyukur Tuhan membebaskan mereka. Apa tujuan Tuhan membebaskan mereka? Pertama adalah Tuhan membuat sejarah supaya umat itu adalah memiliki sejarah. Kedua, umat itu memiliki identitas. Apa identitasnya? Umat Allah, bangsa Allah yang kudus. Yang ketiga, supaya mereka menyembah Tuhan secara permanen. Tidak lagi nomaden. Nanti dalam Raja-Raja Salomo mendirikan bait Allah. Itulah tempat permanen. Hubungan mereka kepada Allah secara permanen. Supaya mereka mengenal Tuhan. Tetapi mereka ingin pulang. Menyalahkan Tuhan, menyalahkan Musa. Apa yang kau perbuat? Betapa susahnya umat ini mengenal kebesaran Tuhan. Ialah Allah Yahweh, Allah Abraham, Ishak dan Yakub. Ada istilah hard people.
artinya adalah orang yang sakit akan menyakiti orang lain. Itu dikarenakan ada akar pahit atau luka-luka batin. Akan tetapi orang yang berharap dan percaya kepada Tuhan, meminta pertolongan Tuhan, ingin disembuhkan, dan dia mau move on dari situ. Itu yang disebut dengan heal people, heal people. Artinya orang yang sembuh dan sehat akan menularkan kesembuhannya kepada orang lain. Bahkan menolong orang yang sakit itu. Supaya apa? Sembuh. Tapi apa yang dialami orang Israel? Mereka sudah disakiti, sudah ditindas, sudah diperbudak. Ingin kembali. Bahkan menyakiti orang lain. Itulah karakter orang Israel. Maka Tuhan marah. Sudah dibebaskan, kenapa ingin terikat lagi dengan perbudakan, dengan dosa itu, dengan perhambaan, dengan ilah-ilah orang Mesir. Maka kita harus belajar banyak dari sejarah Israel ini. Ada majalah Voice of the Martyrs banyak mengangkat kisah pahit yang dialami seorang Gulnas di Timur Tengah. Mengalami luka-luka tubuh dan bahkan luka batin karena kekerasan, penindasan, dan pelecehan. Hanya Tuhanlah yang dapat menyembuhkannya agar dia tidak menjadi pendendam, tetapi justru menjadi pengasih. Maka orang-orang seperti ini, orang-orang yang mau bersyukur dalam kondisi apapun. Sementara kita bersyukur karena Tuhan kasih berkat. Saya ulang tahun, terima kasih Tuhan. Cucuku tambah, terima kasih Tuhan. Anakku kerja mendapatkan pekerjaan yang baik, terima kasih Tuhan. Tapi apabila ada penyakit, ada masalah yang kita hadapi, apakah kita juga mampu bersyukur, memuji Tuhan? Sama seperti Gulnas ini. Atau ada banyak orang yang menjadi korban, tetapi justru mau bersyukur. Maka kita bersyukur itu bukan ditentukan oleh apa yang kita alami, tetapi adalah kondisi apapun yang kita alami, suka ataupun duka. Amin. Ya. Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Kristus, maka kata Daud mengutip, dan Ibrani 3 juga mengutip ini. Seandainya kamu mendengar suaranya, janganlah keraskan hatimu seperti di Meriba dan di Masa. Ungkapan hari ini adalah bukan sebatas hari ini 24 jam. Bukan kronos waktu sementara. Tetapi di sepanjang hidup kita, selama Tuhan masih memberikan nafas kehidupan bagi kita, disitulah pada hari ini, selama masih hidup, selama kamu masih punya kesempatan, kairos, opportunity, kesempatan, inilah kesempatan Tuhan. Besok aku tak dapat memegang waktuku, aku tak dapat menjamin hidupku, apakah aku besok masih hidup atau tidak. Maka hari ini, kesempatan ini, kairos ini, kita pakai sebaik mungkin. Seolah-olah besok kita akan mati, tetapi kita melakukan yang terbaik di dalam kehidupan kita, kepada Tuhan dan kepada sesama kita. Apapun itu suara-suara yang bising di sekitar kita, Bapak Ibu Saudara yang kekasih, jelaskah kita mendengar suara Tuhan? Pekakah kita dengan suara Tuhan yang halus, yang berbicara di dalam hati kita, di dalam sunedesis kita, hati nurani kita. Di situ roh berbicara kepada kita. Maka jangan pernah kita mengabaikan suara nitodi, makuling doi, songon alarm di tonga-tonga ni ngoluta, untuk mengingatkan kita apa yang akan kita lakukan, ketaatan kita, kerendahan hati kita kepada Tuhan dan sesama kita. Biarlah untuk firman ini menjadi perenungan yang dalam bagi kita.
Terkadang hidup kita seperti di Masa dan di Meriba. Jangan pernah kita seperti orang Israel, tapi belajarlah untuk tidak bersungut-sungut akan kasih Tuhan, bahwa tak terhitung berkat Tuhan bagi kita. Hitunglah berkat Tuhan. Mampukah kita menghitungnya? Tak terhitung berkatnya. Hari ini kita ada, itu karena kasih Tuhan. Amin. Kita berdoa.